Apa kabar semuanya? Ini video saya pertama di YouTube dalam bahasa Indonesia. Nama saya Sinead dan kalian pasti tahu saya dari TikTok. Pas gue bikin TikTok, gue senang banget membuat cerita dalam bahasa Indonesia. Jadi itu menginspirasikan saya membuat YouTube. Kan di TikTok itu hanya bisa 1 menit saja, nggak bisa lebih lama daripada 1 menit. Dan gue masih ada banyak cerita yang saya mau nge-share sama kalian yang saya perlu lebih lama daripada 1 menit. Saya sudah ada channel ini untuk beberapa lama. Saya sudah membuat beberapa video, tapi semua video itu dalam bahasa Inggris. Jadi di channel ini saya mau coba membuat beberapa video dalam bahasa Indonesia. Di video ini saya mau cerita dikit tentang kehidupan saya. Ada banyak orang yang tanya, "Oh, kamu dari mana?" Jadi di video ini saya mau menjelaskan semuanya biar kalian bisa kenal dengan saya. Gue 18 sekarang. Nama saya Niputu Shinezukerta. Kalau kalian dari Bali, kamu pasti tahu Niputu itu dari mana. Niputu itu nama Bali saya. Orang Bali biasanya kalau cewek dikasih nama pertamanya Ni. Jadi nama kedua itu Putu, itu artinya first child atau anak pertama. Jadi kalau kalian tahu orang yang bernama Putu itu artinya dia orang Hindu dari Bali dan dia anak pertama. Sinead, nama buah saya itu dikasih saya dari ibu saya. Itu nama boleh. Dan Sukerta itu hanya nama keluarga bapak saya. Nama Sinead saya itu nama panggilan saya. Teman saya panggilin saya Sinead. Kalau kamu tahu TikTok saya, kamu tahu nama itu sulit untuk orang Indo dijelaskan. Biasanya saya dipanggilin daripada Sinead, mereka panggilin saya Sinead or Senet. Nggak tahu kenapa saya dikasih nama itu dari ibunya, kan itu sangat sulit untuk orang Indo diucapkan, tapi biasa saja sih, nggak apa-apa. Nama terakhir saya keempat itu Sukerta, dan itu nama keluarga saya dari bapak. Tapi itu enggak tradisi Bali ternyata. Orang Bali biasanya nggak ada nama keluarga. Ayah saya namanya Iwayan Sukerta, jadi waktu dia nggak ada nama Sukerta. Orang Bali nggak ada nama keluarga. Ibu saya dari Kanada, dan di budaya Kanada biasanya anaknya dikasih nama keluarga suaminya kan. Kita membuat Sukerta itu jadi nama keluarga kami. Tante saya, paman saya, dia nggak ada nama Sukerta di belakang nama. Karena bapak saya dari Bali dan ibu saya dari Kanada, mereka campur budaya nama dari Bali, budaya nama dari Western untuk membuat nama saya Niputu Shinezukerta. Maaf ya kalau sulit. Oke, sedikit tentang keluarga saya. Bapak saya dari Bali. Dia Tangkas Kori Agung, itu kawitan. Kalau kamu juga Tangkas Kori Agung, kamu tahu, halo. Dan ibu saya dia dari Kanada. Mereka bertemu pas ibu saya liburan di Bali dan terjadi saya. Oke. Dan ternyata saya lahir di Bali 2002, Januari 24. Pas di Bali, kalau kamu dari Bali, kamu tahu ada banyak upacara kalau ada bayi. Pas di Bali, kita pindah ke Jakarta karena ibu saya kerja di situ. Ibu saya kerja sebagai guru, subjeknya Inggris dan sejarah di sekolah swasta atau international schools. Untuk seluruh hidupku, gue ke sekolah Australian International School di Kemang dan Pejaten. Anak di sekolah swasta kayak gitu atau anak di sekolah international gitu biasanya kaya kan. Biasanya waktu pemilik bisnis atau ortunya diplomat dari tempat lain. Tapi gue nggak bayar sama sekali karena ibu saya kerja di situ. Pas gue lahir, saya diajar ngomong dalam bahasa Inggris dan bahasa Indo. Tapi pas saya umurnya 2 tahun, ada berita ibu saya hamil lagi. Dan saya lanjut pindah ke Kanada untuk 6 bulan biar dia bisa melahirkan di Kanada. Dan saya tadi di Kanada untuk 6 bulan. Di 6 bulan itu saya hanya ngomong bahasa Inggris karena bapak saya nggak ada, karena dia tadi di tahun terakhir untuk kuliah dia. Pas gue kembali ke Jakarta, gue nggak bisa ngomong sama ayah saya karena saya sudah melupa semua kata Indo saya. Saya tadi harus belajar lagi, dan beberapa tahun kemudian waktu saya pisah dan ayah saya kembali ke Bali. Jadi saya nggak ada banyak kesempatan untuk belajar bahasa Indo karena saya ke sekolah Australia. Di sekolah itu kita hanya ngomong bahasa Inggris, dan di rumah saya hanya ngomong bahasa Inggris. Kita ada kelas Indo hanya 1 kali seminggu, dan kelas
itu jelek banget, kita nggak belajar apapun. Jadi meskipun saya di Jakarta, saya nggak ada banyak kesempatan untuk omong bahasa Indo. Saya bisa omong, oh tolong ke situ, tolong ke sini, tapi semua pemikiran saya dalam bahasa Inggris. Sama semua teman saya omong pakai bahasa Inggris. Jadi saya membesar di Jakarta, saya masih lihat ayah saya setiap tahun, 3 kali setahun kita ke Bali, biar saya bisa kenal dengan ayah saya. Saya ada 2 adik perempuan kembar. Pas saya di kelas 11, saya lanjut IB, International Baccalaureate Program. Untuk yang nggak tahu, itu hanya program untuk anak SMA, dan untuk program itu saya harus belajar bahasa Indonesia. Itu tadi nggak pilihan, dan karena saya mau dapat beasiswa, saya mulai belajar keras untuk belajar bahasa Indonesia. Sebelum saya di kelas 11, saya nggak omong sama sekali. Saya takut omong karena saya pikir saya nggak bisa omong bahasa Indonesia. Saya hanya bisa omong sama supir Gojek. Jadi pas saya sudah selesai IB dan gue lulus SMA, saya sudah bisa omong kayak gini. Gue juga belajar banyak lewat nonton Madika Dika karena saya mau memperbaiki bahasa Indonesia saya. Oke, selanjutnya, jadi sekarang saya di mana ya? Oke, kamu di Jakarta dan sekarang kamu di Bali gimana nih? Saya lulus SMA di November karena saya di sekolah Australia. Kita mulai sekolah Januari dan selesai di November. Pas saya lulus SMA, saya berkunjung ke Australia sama pacar saya untuk 1 bulan. Setelah saya di Australia, saya kembali ke Bali biar saya bisa menghabiskan waktu sama ayah saya karena saya belum pernah tinggal sama ayah saya. Jadi saya maunya sebelum saya lanjut kuliah menghabiskan waktu sama ayah saya. Jadi saya sudah 6 bulan di Bali. Ternyata saya datang di Bali pas corona mulai. Seharusnya saya mau berkeliling kemana-mana di Bali, mau keluar sini, keluar situ, tapi karena corona itu nggak jadi. Gue tadi ada banyak rencana untuk exploring Bali, tapi semua rencana itu dibuang. Tapi nggak apa-apa sih. Sekarang saya di rumah ayah saya. Ayah saya tinggal di sini sama pacar dia. Dia dari Jerman. Dan saya tinggal di rumah kakek nenek saya. Saya tinggal di rumah tradisional Bali yang biasanya ada 4 rumah dan ada pura di belakang. Saya tinggal di rumah kayak gitu. Ada lagi, oh ya, oke. Saya mau omong tentang kuliah saya sedikit. Nanti saya mau membuat video tentang semua kuliah saya, tapi ini cerita yang lebih pendek. Seharusnya saya ke US pas September untuk university, tapi itu nggak jadi. Saya memulai semester pertama dari Bali. Jadi untuk 4 bulan saya mau belajar starting September, mulai September di Bali untuk kuliah saya di sekolah Minerva. Mungkinnya pas Januari saya bisa pergi ke San Francisco untuk mulai kuliah. Saya belum harus ambil jurusan karena tahun pertama itu foundation year, nggak harus pilih. Dan mungkin saya mau pilih data science, tapi saya belum yakin saya mau pilih itu. Saya masih mau lihat beberapa pathways yang saya bisa ambil. Oke, jadi itu semua pertanyaan saya yang saya biasanya dapat di TikTok atau Instagram gue. Saya juga ada TikTok dan Instagram. Kalau kamu mau klik cek itu, makasih untuk nonton ya. Sip, oke, makasih.